Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Egel lagi ya teman-teman, di depan kita kali ini ada earbuds baru lagi. Ini baru rilis ya. Ini adalah Energy Buds 2 Mini. Versi hematnya atau versi budgetnya dari kakaknya ya, yang 2 Pro maupun yang 2 Sport ya. Oke, kalau kita perhatikan ini walaupun mini, boxnya nggak mini-mini banget. Dan kalau kita beralih ke belakang, di sini ada spesifikasi detailnya. Di antaranya touch control, waterproofnya sendiri sudah IPX5, jadi tahan cipratan air atau juga keringat ya. Sudah low latency mode juga. Flying time-nya sekitar 30 jam ya, itu total ya dari earbuds-nya bersama casing-nya, dan dual microphone. Diameter speakernya sendiri 8 mm ya, jangkauan jarak Bluetooth-nya sekitar 10 meter. Baterai kapasitasnya 300 mAh untuk di charging case-nya dan 30 mAh di masing-masing earbuds-nya. Untuk kelengkapan dokumennya seperti biasa ada buku manual dan juga kartu garansi. Terdapat pula cadangan earbuds-nya, ini adalah ear tips. Nah, ini dia ada 2 pasang, yang satu yang besar dan satunya yang small. Yang dipakai itu yang di standar earbuds-nya itu yang medium ya. Dan kualitasnya ini sama seperti kakaknya, tidak ada perubahan, jadi sama bagusnya ya. Tidak lupa pula ini adalah chargingnya, kualitasnya sama bagusnya, walaupun ini versi budget, cukup tebal ya, sudah Type-C tentu. Terakhir ini adalah unitnya sendiri. Nah, ini yang sedikit membedakan, dia disediakan tali. Nah, jadi seperti ini ya. Ini imut ya, gemes ya. Di sini ada logo eagle-nya yang glossy, sedangkan di balut case-nya itu keseluruhan Dove ya. Nah, di bagian bawah seperti ini ada manufacturing-nya. Di bagian belakang ini ada port untuk ngecasnya, dan juga di bagian depan ini LED biasanya ya. Coba kita buka. Kita tutup lagi. Oh ya, benar. Ini LED untuk tandanya lagi ngecas. Ini menarik. Biasanya 111 ini memanjang. Ini justru lebih futuristik ya. Walaupun versi murahnya, justru untuk desainnya menurut saya ini menarik ya. Walaupun memang kalau untuk dibukanya ini agak sedikit susah karena cangkolannya ini kecil sekali ya. Dan juga untuk menutupnya tidak terlalu rekat seperti kakaknya. Nah, standar saja, tapi memang ini sudah tertutup. Cuma tidak begitu kuat untuk tarikan tutupnya ya, seperti itu ya. Nah, kita beralih ke unitnya sekarang. Casingnya seperti ini. Memang kalau untuk dibanding kakaknya, build quality-nya ini saya rasa sih ini lebih ringan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak begitu jauh dengan kakaknya. Di sini ada tulisan Eagle-nya juga ya. Nah, ini yang membedakan cangkolannya ya. Entah apa namanya, yang untuk ngegantung di telinga kita ini lebih kecil. Jadi tidak memanjang. Nah, seperti ini ya. Versi mini. Nah, untuk kualitas bawaannya juga ini sama ya. Seperti ini. Cukup lentur, walaupun memang tidak begitu tebal. Di bagian bawahnya ya, ada masing-masing mikrofonnya. Dan ini sayangnya tidak dituliskan di body earbudnya ya. Untuk L maupun R-nya, left right-nya ya. Tapi saya rasa sih kalian pecinta headset nggak mungkin tertukar ya. Yang jelas kalau posisi seperti ini jelas di bagian kanan, ini di kiri. Walaupun tidak dijelaskan LR-nya ya. Tapi ya di case-nya itu tetap ada. Nah, LR. Hanya saja memang di body earbuds ya, ini tidak ada tulisan LR-nya, itu saja sih. 2 hours later. Oke, baik, jadi sudah kita coba ya untuk kualitas dari earbuds ini. Jadi memang menurut saya pribadi di sini ada nilai plus dan juga minusnya. Di sini saya akan simpulkan dari sisi plusnya dulu ya. Yang pertama dari desain dulu ya. Kalau kita ngomongin plus, ini desainnya menarik. Ini memang walaupun gak mini-mini banget case-nya, tapi menurut saya ini sangat unik, sangat gimana ya, lebih futuristik karena memang
ininya sudah, indikasi baterainya itu sudah lebih lebih rapih, lebih gagah aja, lebih bagus gitu ya. Di samping itu pula ada cangkolannya disediakan juga. Oke, jadi ini menarik ya. Sedangkan untuk sisi minusnya, menurut saya pribadi ya dari case-nya juga sih, dia agak susah dibuka. Kecuali kalau kalian lebih panjang, itu lebih mudah gitu kan. Sedangkan kalau yang pendek itu, nah, agak susah karena kecil sekali ini. Di samping itu pula bahannya yang menurut saya ini tidak begitu kokoh dibanding kakaknya. Untuk nutupnya pun tidak serekat atau tidak sekuat tarikan kakaknya ya. Terdengar ya dari suaranya teman-teman. Nah, tidak begitu blek gitu. Nah, hanya seperti ini. Oke. Untuk kualitas audionya, nah ini yang paling penting menurut saya pribadi. Kita ngomongin plusnya dulu deh ya. Tidak bisa dipungkiri ya, kalau untuk brand Eagle itu menurut saya sih untuk harga-harganya yang sangat merakyat, sangat mahasiswa, sangat pelajar, itu sudah memenuhi ekspektasi saya. Di sisi bass, treble, maupun juga vokalnya itu menurut saya cukup imbang. Bassnya itu cukup deep ya. Jadi kalau dibandingin kakaknya juga itu tidak begitu jauh, hanya saja memang kalau kita omongin kekurangan ya. Kalau untuk suara-suara di luar, walaupun earbuds yang sudah kita rapatkan serapat-rapat mungkin di telinga, memang masih ada suara-suara yang masuk, jadi tidak serapat kakaknya gitu. Jadi kalau misalkan kita bermain di volume rendah, itu suara dari luar itu masih kadang terdengar di telinga kita ya. Itu aja sih untuk kekurangannya. Selebihnya ya untuk harga 200.000 ini, kalau untuk suara saya rasa hampir nggak ada yang dipangkas, sudah bagus sekali ya. Dan menurut saya itu sangat worth it, masih dibilang sangat worth it kalau kita mencari kualitas audio. Sedangkan memang kekurangannya tadi itu ya di case-nya dan juga peredaman dari suara luar itu kurang teredam ya. Sekali lagi karena memang harus ada yang dipangkas di harga 200.000 ya, harus ada yang dikurangi untuk menekan harga. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.